Setelah mengingat semuanya, Maki menemui Master Amin dan bertanya kenapa para master pura-pura tidak tahu dia adalah Rin. Master Amin menjelaskan mereka menghormati keinginan Maki yang ingin dikenal sebagai Maki, bukan Rin. Dia juga menegaskan beasiswa dan penerimaan Maki di homeschool murni karena potensinya, tanpa manipulasi apapun. Maki lalu bertanya tentang hubungan Master Amin dengan ayahnya, Pak Bodin. Master Amin mengatakan Bodin hanyalah ayah angkat dan tidak pantas dipanggil ayah karena hanya menyiksa Maki. Dia menghapus ingatan Maki bukan karena Bodin, tapi atas permintaan Ran. Maki bertanya lagi, apakah Ran menyerang Bodin karena dirinya? Apa yang terjadi pada Ran? Di mana dia sekarang? Master Amin hanya menjawab belum saatnya Maki mengetahui semuanya. Dia harus bersabar dan percaya pada Master Amin serta homeschool. Maki tidak puas dengan jawaban itu. Namun, Tibet mengatakan satu-satunya cara untuk mengetahui rencana para master adalah mengikuti aturan homeschool. Tibet juga sulit percaya, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Saat olahraga, Nai mengaku ke Tibet dia suka White, tapi ragu apakah White mengetahuinya. Dia hanya pernah bilang ke White dia menyukai gadis seperti dirinya. Tibet berpendapat, White harus menafsirkan sendiri kata-kata itu. Nai juga bertanya bagaimana hubungan Tibet dengan Maki. Tibet tidak yakin, tapi tadi malam mereka sempat bergandengan tangan. Namun, dia merasa Maki tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Tiba-tiba, Penhang datang dan bilang White dan Maki juga pernah menggandengnya. Mereka pun tertawa bersama. Di kamar, murid perempuan membahas siapa yang mereka suka. Jingjai mengatakan dia menyukai Hugo, tapi belum yakin. Biu mengaku dulu suka Nai, tapi Nai tidak membalas perasaannya. Pleng menimpali Nai tampaknya sudah menyukai seseorang, dan semua mata tertuju pada White. White bingung karena Nai hanya pernah bilang dia menyukai gadis seperti dirinya. Jingjai kemudian bertanya bagaimana perasaan White terhadap Nai. White yang kebingungan mengalihkan perhatian mereka ke Maki. Namun, Maki mengatakan dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal seperti itu. Biu mendesak Maki untuk menyebutkan pria yang dia suka, agar tidak ada yang menyukai orang yang sama. Pleng lalu bertanya siapa yang Biu suka, dan Biu menjawab dia menyukai Jin. Mereka semua tertawa dan bercanda, bahkan menyarankan agar Fuji berkencan dengan si kembar Mac dan Mork. Di tengah canda mereka, Headmaster datang dan menghentikan obrolan. Dia membawa jadwal pelajaran yang sudah diatur para master. Para siswa akan belajar secara terpisah untuk menjalani pengobatan mereka. Maki, White, Tibet, dan Nai mengikuti kelas Master Preporn. Mereka diminta memakan kue yang mengandung obat untuk menjalani pengobatan. Jika menolak, mereka harus pergi dan membiarkan yang lain melanjutkan. Akhirnya, mereka memakan kue tersebut. White adalah yang pertama sadar dan terkejut saat menemukan dirinya berlutut di bawah pohon penyesalan. Dia juga melihat Maki, Nai, dan Tibet dalam posisi yang sama dengan mata tertutup. Master Preporn menjelaskan mereka sedang dalam keadaan hipnosis untuk penyembuhan. Setiap siswa di homeschool memiliki trauma masing-masing. White, misalnya, membenci orang dewasa karena sering difitnah dan dianggap nakal oleh bibinya sendiri, yang kemudian membuangnya ke homeschool. White terkejut dan bertanya apakah dia sendiri yang mengungkapkan semua itu. Master Preporn membenarkan, tapi menegaskan cerita setiap siswa akan tetap menjadi rahasia. Master Preporn lalu membangunkan yang lain. Tibet bertanya apakah Jingjai dan Hugo juga menjalani pengobatan yang sama, tapi Master Preporn mengatakan mereka mendapatkan sesuatu yang lebih kuat. Di kelas Master Prasad, Mork dan Hugo diminta membawa barang berharga. Mork membawa foto keluarganya, sementara Hugo membawa gelang hadiah dari kakaknya. Namun, Master Prasad membakar barang-barang itu dan mengatakan mereka harus melangkah maju, serta meninggalkan kelemahan mereka, agar tidak ada yang bisa menyakiti mereka lagi. Fuji, Jingjai, dan Biu belajar di kelas Headmaster. Mereka membahas bagaimana perempuan sering diremehkan dan disalahkan, bahkan saat menjadi korban. Headmaster mengatakan masyarakat tidak adil terhadap perempuan, tapi yang lebih menyakitkan adalah beberapa perempuan masih menerima perlakuan tersebut. Dia ingin mereka memiliki keyakinan dan percaya diri untuk mengubah masyarakat yang menindas perempuan. Sementara itu, Pleng dan Penhang mengikuti kelas Master Dilak. Mereka diminta mengidentifikasi diri mereka dengan sesuatu. Pleng merasa seperti gadis penjual korek api karena diusir oleh ibunya, dan hanya memiliki harapan seperti korek api. Penhang tidak setuju, karena dalam cerita, gadis itu mati kedinginan. Dia berjanji mereka tidak akan membiarkan Pleng mengalami hal yang sama. Penhang mengibaratkan dirinya sebagai kroasang yang bengkok,
Orang-orang lebih memilih yang berbentuk sempurna, meskipun yang bengkok rasanya tetap sama lezatnya. Master Dillak mengatakan semua murid homeschool berharga, tidak peduli bagaimana mereka dipandang. Ran berusaha melarikan diri dengan menghipnotis Master Poban, yang mengantarkan makanannya. Namun, sebelum berhasil kabur, Master Amin menangkapnya dan mengancam akan mengurung Maki jika Ran berbuat macam-macam. Sementara itu, Master Prasad memanggil Jingjai, Fuji, Hugo, Biwu, dan Jin, lalu memberi mereka agar-agar. Master Dillak juga diberi permen oleh Master Preporn sebagai bagian dari pengobatan. Master Preporn kemudian bertanya apakah Master Dillak masih ingat siapa yang bersamanya di hutan. Master Dillak menjawab itu adalah Master Preporn, lalu mereka tersenyum. Malamnya, saat semua tidur, Headmaster masuk ke kamar anak perempuan membawa lentera. Tepat pukul 12, Jingjai, Biwu, dan Fuji bangun secara otomatis setelah Headmaster menjentikan jarinya. Mereka mengikuti Headmaster ke bawah pohon penyesalan, di mana Master Amin, Master Prasad, dan Master Poban sudah menunggu. Master Amin memberi mereka sugesti untuk menjadi pribadi baru yang siap masuk ke masyarakat. Headmaster meminta mereka berlutut, menutup mata, dan mengingat semua kekejaman yang pernah mereka alami. Fuji adalah yang pertama, dan dia mengikuti Master Prasad ke ruang pengobatan setelah mendengar aba-aba jentikan jari. Hugo dan Jin juga dibawa ke sana. Keesokan paginya, Plank panik setelah mengetahui Fuji, Jingjai, dan Biwu menghilang. Ia lalu membangunkan Maki dan White. Di ruangan Master Preporn, dia terlihat stres dan merokok. Headmaster segera memadamkan rokoknya dan menegaskan dia harus percaya pada Master Amin. Master Preporn tidak setuju dengan cara Master Amin dan kecewa, karena Headmaster masih mempercayainya setelah kematian Master Put. Sementara itu, para murid yang tersisa bertanya kepada Master Amin di mana teman-teman mereka. Master Amin memastikan mereka masih ada di homeschool dan sedang menjalani pengobatan. Dia meminta mereka untuk percaya. Di tempat lain, Master Preporn menemui Ran dan berjanji akan membantunya kabur untuk menghentikan Master Amin.